Kasus Bansos COVID-19. Kasus ini merupakan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 di bawah program Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kasus ini diselidiki oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total kerugian negara mencapai lebih dari 100 miliar rupiah, serta berdampak langsung pada jutaan masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Tersangka utama dalam kasus ini adalah mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara beserta sejumlah pejabat Kemensos dan rekanan swasta seperti Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta pihak swasta penyedia paket sembako termasuk Hari Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanaja. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap nilai berakhlak yang dilakukan oleh para pelaku sebagai berikut. Pelanggaran nilai berorientasi pelayanan. Juliari P. Batubara dan pejabat Kemensos lainnya menyalahgunakan kewenangan dalam penyaluran bansos dengan memotong dana bantuan sebesar Rp10.000 per paket yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat miskin. Pelanggaran nilai akuntabel. Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono menerima suap miliaran rupiah dari rekanan penyedia bansos dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan. Pelanggaran nilai kompeten. Beberapa penyedia sembako yang ditunjuk tidak memiliki pengalaman dan izin usaha yang sesuai, namun tetap dilibatkan karena ada hubungan pribadi dan kepentingan publik. Akibatnya, banyak paket bansos berisi barang di bawah standar dan tidak layak konsumsi. Pelanggaran nilai harmonis dan kolaboratif. Para pelaku melakukan kolusi antara pejabat dan pihak swasta yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menciptakan ketimpangan sosial di tengah krisis pandemi. Pelanggaran nilai royal. Juliari P. Batubara sebagai pejabat negara mengkhianati kepercayaan Presiden dan rakyat Indonesia dengan menjadikan program kemanusiaan sebagai sarana memperkaya diri sendiri. Pelanggaran nilai adaptif. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi internal Kemensos menyebabkan praktik korupsi bansos ini berlangsung selama berbulan-bulan sebelum terungkap oleh KPK. Ada beberapa dampak ketika nilai berakhlak tidak diterapkan. Korupsi bansos merupakan bentuk pelanggaran orientasi pelayanan karena mengabaikan hak masyarakat yang paling membutuhkan. Melanggar prinsip akuntabilitas karena menciptakan ketidaktransparan dan penyalahgunaan dana publik. Mencerminkan kurangnya kompetensi dan integritas karena keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi, menimbulkan ketidakharmonisan sosial karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Korupsi ini juga melanggar loyalitas terhadap bangsa dan negara karena pelakunya mengutamakan kepentingan pribadi di atas penderitaan rakyat, menunjukkan ketidakmampuan beradaptasi karena gagal membangun sistem anti korupsi yang efektif, serta menghancurkan semangat kolaborasi antar lembaga dan masyarakat. ASN dapat menghindari kasus seperti korupsi bansos COVID-19 dengan mengimplementasikan secara konsisten nilai berakhlak, yaitu pertama, berorientasi pelayanan dengan memberikan layanan tanpa gratifikasi atau pungli. Kedua, akuntabel dengan menjamin penggunaan anggaran secara transparan dan berintegritas. Ketiga, kompeten dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Keempat, harmonis dengan membangun lingkungan kerja yang saling menghargai dan bersih dari kolusi. Kelima, loyal dengan teguh pada ideologi Pancasila dan menjaga kehormatan instansi. Keenam, adaptif dengan proaktif menerapkan sistem pengendalian internal anti korupsi. Terakhir, ketujuh, kolaboratif dengan bekerja sama secara terbuka dan jujur untuk kepentingan masyarakat. Kasus korupsi bansos COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya ASN menerapkan nilai berakhlak secara konsisten agar pelayanan publik tetap jujur, transparan, dan berintegritas demi kepentingan rakyat.